Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai balik maksimum dan minimum dari sebuah fungsi. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menentukan fungsi naik dan turun, nah itu menggunakan uji turunan pertama. Dan untuk menentukan nilai balik maksimum dan minimum fungsi, nah kita sekarang menggunakan turunan yang kedua. Gitu. Nah, apabila turunan kedua itu bernilai kurang dari 0, artinya dia negatif. Kalau negatif, artinya fx-nya nilai balik maksimum. Dan apabila positif, lebih dari 0, artinya positif, dia fx-nya nilai balik minimum. Nah, langsung aja kita ke contoh ya. Tentukan nilai stasioner fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x plus 4. Nah, penyelesaiannya kita turunkan. Nah, kita tulis dulu ya fx-nya 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x plus 4. Nah, kita turunkan terlebih dahulu. Nah, menggunakan konsep turunan ya. Jadi pangkatnya kita kalikan dengan angka yang di depan, jadinya 3 dikali 1/3 x pangkat. Nah, karena turunan jadi berkurang 1, x pangkat 2, ya enggak, 3 dikurangi 1 kan 2. Nah, yang ini 2-nya maju ke depan, ya negatif 2x pangkat 1, nggak usah kita tulis satunya. Nah, kemudian yang ini, apabila ada variabel x pangkat 1, ya udah aja angkanya aja ya, jadi negatif 3 gitu. Karena kalau kita turunkan itu jadinya kan x pangkat 1 kan dikurangi 1, jadinya x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 itu kan 1, ya udah negatif 3 dikali 1, ya udah tetap negatif 3 gitu. Dan yang ini nggak ada variabelnya jadi 0. Nah, jadi turunan pertamanya yaitu coret-coret habiskan jadi 1. Langsung aja x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3. Nah, ini turunan pertama. Nah, kita kan mau pakai uji turunan kedua, jadi harus kita turunkan lagi. Turunkan lagi jadinya 2x negatif 2 gitu ya. Kan 2-nya maju gitu. Nah, selanjutnya kita cari titik kritisnya. Titik kritisnya yaitu f aksen x sama dengan 0. Nah, yang turunan pertama kan ini. Jadinya x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0 kan. Nah, kita faktorkan. Dua bilangan apabila dikali hasilnya negatif 3, apabila dijumlah hasilnya negatif 2. Dua bilangan itu negatif 3 dan plus 1, ya enggak? Ini negatif 3 ditambah 1 kan negatif 2. Negatif 3 dikali 1 negatif 3 gitu. Jadi yang ini x negatif 3 sama dengan 0 dan x plus 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat titik kritisnya ini x sama dengan pindah jadinya 3. Ini x sama dengan positif 1 pindah ruas jadinya negatif 1. Nah, ini kita dapat nih titik kritisnya. Gitu. Kita dapat. Nah, kita uji dulu ya. Uji ke ini. Turunan kedua. Jadi diuji. Diuji pakai turunan yang kedua. Untuk x-nya sama dengan 3, kita masukin ke fungsi yang kedua. Jadi f x-nya pada saat 3 jadinya 2 dikali 3 dikurangi 2, ya enggak? 2 dikali 3 dikurangi 2 jadinya 2 kali 3 kan 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Nah, ini positif. Nah, sebenarnya kita udah uji salah satu aja tuh udah tahu. Kalau x-nya sama dengan 3, artinya dia nanti dapat nilai
Kalau positif mana positif? Yang ini kan. Nah, berarti yang X pada saat X-nya 3 itu dia nanti nilai balik minimum gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba aja kedua-duanya ya. Jadi kita substitusi sekarang X-nya yang negatif 1. Didapat jadi F aksen X-nya tetap yang ini. Jadi negatif 1. X-nya diganti negatif 1 sekarang. 2 dikali negatif 1, negatif 2 dikurangi 2. Hasilnya negatif 4, ya kan? Yang ini positif, yang ini negatif. Nah, yang positif ini artinya dia nilai balik minimum. Nah, jadi nilai balik minimumnya nah, ini substitusinya kemana? Ke fungsi yang awal. Ini fungsi yang awal, fx. Yang ini. Di fx-nya kita ganti 3. 3x-nya. Jadinya 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 3 ditambah 4 gitu ya. Jadi X-nya kita ganti 3. Kita hitung. Bisa kita coret kan? Yang ini pangkatnya 2 jadinya 3 pangkat 2 kan 9 dikurangi 3 pangkat 2 9. 3 pangkat 3 3 kali 3 itu 9 juga, tambah 4 kan 0. Negatif 9 ditambah 4 negatif 5. Nah, ini nilai balik minimumnya negatif 5 pada saat apa? Pada saat X-nya sama dengan 3 gitu. Nah, untuk nilai balik maksimumnya pada saat X-nya negatif 1. Nah, fungsinya fungsi yang awal ya. 1/3 kali negatif 1 pangkat 3 dikurangi negatif 1 dikurangi 3 dikali negatif 1 ditambah 4. Negatif 1 kita pangkatkan 3 itu hasilnya negatif 1 karena dia pangkatnya ganjil, artinya dia negatif. Jadi 1 dikali negatif 1 dikurangi, karena positif, karena genap pangkat 2 artinya positif, jadinya negatif 1 kali 1. Negatif 3 dikali negatif 1 plus 3 plus 4. Negatif 1/3 dikurangi 1 ditambah 7. Ini negatif 1/3 ditambah 6. Nah, kita jadikan pecahannya 6 ya. Jadi 1/3 ditambah 6 kali 3 18. Ini 18/3. Jadinya 18 dikurangi 1 yaitu 17/3 gitu. Jadi nilai balik minimumnya negatif 5 dan nilai balik maksimumnya 17/3.